Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang frekuensi harapan dari suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian itu merupakan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyaknya percobaan yang dilakukan, sehingga semakin sering sebuah percobaan itu dilakukan, maka frekuensi harapannya semakin besar. Rumus dari frekuensi harapan itu seperti ini. Jadi N ini menyatakan banyaknya percobaan yang dilakukan. Tadi disampaikan bahwa semakin besar N ini artinya semakin sering percobaan itu dilakukan, maka frekuensi harapan terjadinya kejadian yang diinginkan itu semakin besar. Dan PA ini adalah merupakan peluang dari sebuah kejadian yang diharapkan tadi. Contohnya seperti ini. Sebuah mata uang logam dilambungkan sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka. N tadi adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Percobaan ini dilakukan 80 kali, berarti di sini N-nya adalah 80. Selanjutnya kita cari PA-nya ini. Kita sudah pernah belajar bagaimana menentukan peluang suatu kejadian. Pertama, kita tentukan ruang sampelnya dulu. Karena di sini sebuah mata uang, maka titik sampelnya adalah muncul angka dan muncul gambar. Ini ruang sampel pada pelambungan sebuah mata uang logam. Dari sini banyaknya anggota ruang sampel ada sebanyak 2, yaitu 1, 2 ini. Kemudian muncul angka, berarti harapan kita atau kejadian yang dimaksud itu muncul angka. Di sini angkanya ada 1, ditulis A sebanyak 1 seperti ini. Maka banyaknya kejadian muncul angka, kejadian yang dimaksud ada 1. Maka dari sini muncul peluang muncul angka. Ingat rumusnya peluang, banyaknya kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian yang mungkin, yaitu 2. Maka ini adalah peluang muncul angka pada pelambungan sebuah mata uang logam. Dari sini kita sudah bisa menentukan frekuensi harapan muncul angka dari 80 kali lemparan tadi, yaitu N banyaknya lemparan dikalikan dengan peluang kejadian muncul angka 1/2. Maka kita dapatkan 80 kali 1 dibagi 2 diperoleh 40. Jadi dari pelambungan sebuah mata uang logam sebanyak 80 kali ini, harapan muncul angka adalah 40 kali. Contoh berikutnya adalah sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul dadu atau muncul mata dadu 5. Maka di sini percobaannya dilakukan 60 kali, berarti banyaknya percobaan ini N sama dengan 60. Kemudian kita cari peluang kejadian yang dimaksud, yaitu kejadian muncul mata dadu 5. S-nya kita ingat ruang sampelnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5. Dan 6 ini adalah anggota ruang sampel dari pelambungan sebuah dadu. Dari sini banyaknya anggota ruang sampel ada sebanyak 6. Kemudian
Selanjutnya kejadian yang dimaksud. Apa kejadian yang dimaksud? Muncul mata dadu 5. Berarti di sini anggotanya adalah dadu bermata 5 seperti ini. Dari sini kita mendapatkan banyaknya kejadian yang dimaksud ada 1 ini. Maka selanjutnya kita sudah mendapatkan peluang kejadian muncul mata 5. Mata 5-nya di sini ada 1, dibagi dengan ruang sampelnya di sini ada 6. Maka peluang kejadian muncul mata 5 adalah 1/6. Selanjutnya dicari frekuensi harapan muncul mata 5 atau frekuensi harapan dari A tadi. Apa? Banyaknya percobaan yang dilakukan ini dikalikan dengan peluang muncul mata 5. Dari sini dikalikan 60 kali 1 dibagi 6 diperoleh 10. Jadi frekuensi harapan muncul mata 5 pada pelambungan sebuah dadu sebanyak 60 kali adalah 10 kali. Ini caranya mencari frekuensi harapan. Selanjutnya soal model lain lagi. Pada PPDB tingkat SMP, peluang siswa diterima di SMP A adalah 0,75. Jadi peluangnya sudah ada, yaitu 0,75. Ini peluangnya. Jika jumlah pendaftar tersebut 800 orang, jumlah pendaftar ini sama saja dengan banyaknya percobaan yang dilakukan, sehingga N-nya di sini adalah 800. Berapa banyak calon pendaftar yang diterima? Berarti harapannya yang diterima kita gunakan rumus dari frekuensi harapan, yaitu sama dengan N kali peluang kejadian yang dimaksud. N-nya di sini banyaknya pendaftar 800 orang kali peluangnya adalah 0,75. Dari sini dikalikan biasa diperoleh 600. Jadi banyaknya pendaftar yang diharapkan bisa diterima adalah 600 orang. Misalnya sekarang yang ditanya berapa banyak yang tidak diterima, berarti yang tidak diterima ada 800 orang dikurangi dengan yang diterima, diperoleh 200 orang. Ini yang tidak diterima. Kemudian contoh yang lain lagi. Peluang seorang pasien COVID sembuh adalah 95%. Ini peluang. Berarti di sini kita bisa menuliskan peluang sembuh sama dengan 95%. 95% itu sama saja dengan 95 dibagi dengan 100. Selanjutnya terdapat 1000 orang penderita COVID. 1000 orang ini berarti nanti masuk banyaknya percobaan, yaitu di sini 1000 orang. Selanjutnya pertanyaannya, berapa banyak pasien COVID tersebut diperkirakan sembuh? Berarti yang dicari sama saja dengan mencari frekuensi harapan dari kejadian ini, yang pasien COVID ini, sama dengan banyaknya percobaan kali peluang kejadian yang dimaksud. Banyaknya percobaan di sini sama saja dengan banyaknya pasien, yaitu 1000 kali peluang yang dimaksud ini 95%. Untuk menghitung ini, cara yang sederhana, ini bisa kita bagi habis. Kita bagi habis sehingga tinggal 10 kali 95 diperoleh 950. Jadi banyaknya pasien COVID yang diperkirakan sembuh ada 950 orang. Misalkan yang ditanya berapa pasien COVID yang tidak sembuh, ya berarti 1000
dikurangi dengan 950 diperoleh 50 orang pasien COVID nanti yang diperkirakan tidak bisa sembuh.